Baik pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung di Stadion 29 November, tepatnya pada tanggal 7 Januari tahun 2022, tepat di hari Jumat hari ini, pelaksanaan hari ulang tahun kejadian, Hari Jadi Ulang Tahun Kabupaten Kota Waring Timur ke-69 yang hari ini dapat dilihat langsung di belakang saya. Sudah ada beberapa SOPD terkait yang sudah berhadir dan mengikuti acara hari ini. Dan tentunya sebelum acara ini dimulai tadi sudah ada pembukaan dengan lawang skepeng dengan mengongsong tema membangun kotim dan juga bergotong royong dengan kotim yang harati. Tentunya pemirsa dalam beberapa susunan acara pada pagi hari ini yaitu ada tarian kolosal sebanyak 69 peserta sesuai dengan hari ulang tahun jadi kotim yang ke-69. Dan ada beberapa susunan acara pada pagi hari ini juga yang akan disaksikan bersama, yaitu ada pemutaran senam 6 cuci tangan sehat dari 6 puskesmas di Kabupaten Kota Waring Timur yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dilanjutkan dengan pembagian acara tambahan pemirsa, yaitu pada acara rangkaian hari ini pembagian kerjasama dengan Sekretariat Daerah dan masih banyak lagi. Tentunya dari acara hari ini dengan tema yang luar biasa, kembali mengingatkan masyarakat tetap menggunakan masker, walaupun masyarakat di sini tetap mengusahakan tetap fokus dengan kesehatan masing-masing. Dan tentunya pemirsa dapat dilihat langsung di belakang saya, masyarakat di Kabupaten Kota Waring Timur menggunakan busana khas Kalimantan Tengah, yaitu dengan busana batik benang bintik sesuai dengan tema pada hari ini. Dan tentunya pada acara pagi hari ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Sugianto Sabran dan Bupati Kabupaten Kota Waring Timur Bapak Haji Halikinor SHMM. Baik pemirsa, saya harapkan Anda tidak beranjak kemanapun karena acara sebentar lagi akan kita saksikan bersama dan kita kembali kepada studio. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, akan kita saksikan bersama persembahan tarian kolosal dengan judul Journey of Mentaya, Past, Present, and Future of Kota Waring Timur. Hadirin, selamat menyaksikan.
Mulia, Juray of Montaya. Di bawah arahan PLD Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Suparman SH MSM serta Ibu Masnah SMSI Kepala Bidang Kesenian Tradisi Budaya dan Warisan yang bekerja sama dengan Dapur Tari Abib Igal, sutradara dan koreografer Abib Habibi Igal SSN, komposer Daniel Duhan SSN, koreografer Tony Pratama Nuari, pelatih Aprin Jayadi dan Wais Alkani, artistik tim Muhammad Nur Nupasa dan Incie, didukung oleh beberapa sekolah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan semangat hari ulang tahun yang ke-69, Kabupaten Kota Waringin Timur siap menjadi Kotim Harati serta menjadi jendela seni dan budaya wilayah Kota Waringin. Pasukan disiapkan. Dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Mendengarkan sejarah singkat Kabupaten Kota Waringin Timur, pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Sejarah singkat Kabupaten Kota Waringin Timur. Eksistensi Kabupaten Kota Waringin Timur secara historis tidak terlepas dari pemerintah Majapahit dan masuknya agama Islam yang berkembang mulai tahun 1620. Pada waktu itu, daerah-daerah pantai Kalimantan Tengah bagian selatan dikuasai Kerajaan Demak. Pada tahun 1679, Kerajaan Banjarmasin mendirikan Kerajaan Kota Waringin yang berlokasi di Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, meliputi daerah pantai Kalimantan Tengah, termasuk Sampit, Mendawan, dan Kuala Pembuang. Sedangkan daerah-daerah lainnya tetap berada di bawah pimpinan kepala suku yang kemudian menarik diri ke daerah pedalaman. Belanda mulai masuk di Kalimantan pada tahun 1598. Dan sejak ditandatanganinya perjanjian PLC dan Sultan Banjar pada tahun 1787, maka daerah Kota Waringin Timur dikuasai pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1917, Belanda mengangkat petugas pemerintahannya pribadi di bawah pengawasan pejabat Hindia Belanda. Kota Waringin Timur pada masa itu merupakan suatu wilayah pemerintahan Anggar Abdaling Sampit. Secara fisik, kondisi geografis Kota Waringin tidak begitu banyak berubah. Sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan, dengan Sungai Kayan. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
sedangkan sebelah barat dengan Kota Waringin Barat. Awalnya Kota Waringin Timur memiliki luas wilayah sekitar 50.700 km persegi, sama dengan luas sebelum era kemerdekaan. Daerah Kota Waringin Timur dilintasi 3 sungai penting, yakni Sungai Mentaya, Seruyan, dan Katingan yang mengalir menuju ke Laut Jawa. Namun pasca pemekaran wilayah pada tahun 2002, Kota Waringin Timur dipecah menjadi 2 kabupaten baru, yakni Kabupaten Seruyan dan Katingan. Akibatnya, Kota Waringin Timur hanya memiliki Sungai Mentaya yang membelah Kota Sampit, sementara Sungai Seruyan dan Katingan termasuk dalam wilayah pemekaran kabupaten baru tersebut. Sejak itu pula, luas Kota Waringin Timur menyusut hingga tinggal sekitar 17.000 km persegi. Walaupun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada Jumat pagi 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta, pemerintah Jepang masih bertahan hingga awal September tahun 1945 di Sampit. Penyerahan secara resmi baru dilakukan dalam sebuah upacara di lapangan Tugu Sampit. Acara tersebut diikuti seluruh komponen masyarakat kota Sampit. Saat itu dilaksanakan upacara penurunan bendera Jepang dan dikibarkan bendera merah putih. Pemerintahan Sampit sempat pula dikuasai kembali oleh pemerintahan Belanda atau Nika, namun kondisi itu tidak berlangsung lama. Melalui pergerakan bersenjata dalam pertempuran heroik yang dikenal dengan nama Gerakan Operasi Subuh, yang dipimpin secara gabungan oleh pemuda Indonesia Merdeka Sampit, yakni Hasim Japar dari PIM BPRI Sampit, Muhammad Baidawi Udan, Ali Badrun Maslan, PKR Samuda, Usman H. Hasan, dan Majikur Maslan, serta WPRI Rombongan 9 anak buah Bung Tomo. Wilayah Sampit kembali direbut dari tangan musuh pada tanggal 29 November tahun 1945, tepatnya pada pukul 4 subuh. Setelah pengambilan kekuasaan pemerintah berhasil, maka pada tanggal 29 November tahun 1945, pukul 7 pagi, pemerintahan Republik Indonesia wilayah Sampit diresmikan dalam suatu upacara pengibaran bendera merah putih. Belanda yang dikenal licik mencari siasat lain untuk menguasai wilayah Indonesia. Maka dipilihlah dengan cara pembentukan negara-negara boneka. Namun, Dewan Kota Waringin tetap bersikeras memperjuangkan Kota Waringin untuk lepas dari pemerintahan Belanda dan hanya tunduk kepada pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Hal ini dibuktikan dari adanya perlawanan sporadis di sejumlah daerah yang memang tidak mau lagi berada di bawah lingkungan kolonial Belanda. Hingga akhir tahun 1949, Gubernur Kalimantan, Dr. Murjani datang ke daerah Kota Waringin didampingi Mayor Cilikriwut dan lain-lain. Akhirnya, pada tanggal 1 Mei tahun 1950, wilayah Kota Waringin telah diterima ke dalam Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai daerah Swapraja Kota Waringin. Selanjutnya, pada tanggal 16 April tahun 1950, beberapa pemuka daerah istimewa Swapraja Kota Waringin mengadakan rapat umum dan mengeluarkan mosi bahwa daerah istimewa tersebut masih tersekat. Karenanya, mereka meminta kepada Gubernur Kalimantan untuk menghapuskan Swapraja Kota Waringin dan mengubahnya menjadi daerah biasa, supaya sama majunya dengan daerah Sampit. Merespon tuntutan itu, pada tanggal 3 Agustus tahun 1950, Gubernur Kalimantan mengeluarkan surat keputusan nomor 154/OPB/92/04 yang menyatakan bahwa daerah Kota Waringin under Abdeling Kota Waringin disatukan dengan 3 kewedanan Sampit Barat, Sampit Timur, dan Sampit Utara ke dalam
wilayah pemerintah daerah otonom Kota Waringin dengan ibu kotanya Sampit. Banyaknya desakan masyarakat dan mosi yang disampaikan ke pemerintah Republik Indonesia sementara yang berkedudukan di Yogyakarta, maka di seluruh daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah disiapkan daerah-daerah otonom kabupaten dan daerah-daerah otonom setingkat dengan kabupaten. Beberapa wilayah yang merupakan bentukan sementara menurut keputusan Gubernur Kalimantan pada 14 Agustus tahun 1940 nomor 186 OPB/92/14 adalah mencakup Banjar, Hulu Sungai Selatan, Kota Waringin, Barito, Kota Baru, dan Kutai. Dalam perkembangan berikutnya, agar mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka dikeluarkan pula Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tanggal 7 Januari tahun 1953 tentang pembentukan resmi Daerah Otonom Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten, Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Kalimantan, yakni Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Barito, Kapuas, Kota Waringin, meliputi kewedanan-kewedanan Sampit Barat, Sampit Timur, dan Sampit Utara, dan Suapraja, Kota Waringin, Kabupaten Kota Baru, Kota Besar Banjarmasin, Angkatan Udara Cilikriwut, dan tanggal 7 Januari setiap tahunnya ditetapkan sebagai hari jadi Kota Sampit. Keinginan untuk menambah keselarasan dalam menjalankan yang terinspirasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, maka perlu menambah daerah tingkat 2 di Kalimantan dengan jalan membagi beberapa daerah Kota Waringin Barat atau Suapraja Kota Waringin meliputi Kewedanan Kota Waringin beribu kota di Pangkelangbun. Dua kabupaten ini menjadi bagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Kalimantan. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pada tahun 1979 dibentuk Pemerintah Pembantu Bupati Kota Waringin Timur untuk daerah Katingan dan Pemerintah Pembantu Bupati Kota Waringin Timur untuk daerah Seruyan berdasarkan 1. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1979 tanggal 28 April 1979 tentang pembentukan wilayah kerja pembantu Bupati Kapuas untuk Gunung Mas, pembantu Bupati Kota Waringin Timur untuk wilayah Katingan dan Seruyan, pembantu Bupati Barito Utara untuk Murung Raya, dan pembantu Bupati Barito Timur di Tamiang, Selayar. 2. SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah Nomor 148 KPTS 1979 tanggal 28 Juni 1979 tentang penghapusan status wilayah dan kantor daerah tingkat 2 administratif Gunung Mas, Katingan, Murung Raya, Barito Timur, serta status wilayah dan kantor persiapan daerah tingkat 2 Seruyan. Sebagai implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sekitar bulan Januari tahun 2001, pembantu Bupati Kota Waringin Timur, wilayah Katingan dibubarkan.
Namun perjuangan menuju kabupaten tetap dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur atas desakan dan tuntutan semua unsur masyarakat dan dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat. Disusunlah rancangan undang-undang pembentukan kabupaten dan diajukan kepada DPR RI, dibahas dan puncaknya tanggal 10 April tahun 2002 ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 yang diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 2002 nomor 18 yang diresmikan pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta. Nama Bupati Kota Waringin Timur yang pernah menjabat dan periode tahun jabatan. 1. Cilikriwil 1950 sampai dengan 1957. 2. Hamdan Ali 1957 sampai dengan 1959. 3. Walter Conrad 1959 sampai dengan 1961. 4. Christopher Mihing 1961 sampai dengan 1963. 5. Kenan Sandan 1963 sampai dengan 1970. 6. R. Rahmat 1970 sampai dengan 1975. 7. Anjar Sugianto B.A. 1975 sampai dengan 1980. 8. Dr. Andes Donis N. Singaraja tahun 1980 sampai dengan 1981. 9. M. Mukri 1981 sampai dengan 1984. 10. H. Suhandoko penjabat Bupati Kota Waringin Timur 1984. 11. Dr. Andes H.A. Kusnan Daryono 1984 sampai dengan 1989. 12. Dr. Andes Barku Nurdin 1989 sampai dengan 1994. 13. Didik Salmiardi dan Andreas Penanjan 1994 sampai dengan 1999. 14. Dr. Andes Haji Muhammad Wahyudi Kasful Anwar MM MAP dan Dr. Andes Haji Muhammad Tamrinmi 2000 sampai dengan 2005. 15. Dr. Andes H. Suwandi penjabat Bupati Kota Waringin Timur Maret sampai dengan September 2005. 16. Jumri Bustan PLT pejabat Bupati Kota Waringin Timur September sampai dengan Oktober 2005. 17. Dr. Andes Haji Muhammad Wahyudi Kasful Anwar MM MAP dan Haji Muhammad Amrullah Hadi 2005 sampai dengan 2010. 18. Haji Sufian Hadi SIKOM dan Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Musri SHMM 2010 sampai dengan 2015. 19. Putu Sudarsana SHMH PLH Bupati Kota Waringin Timur 27 sampai dengan 28 Oktober 2015. 20. Insinyur Gottlieb penjabat Bupati Kota Waringin Timur Oktober 2015 sampai dengan Februari 2016. 21. Haji Sufian Hadi SIKOM MA dan Haji Muhammad Taufik Mukri SHMM 2016-2021. 22. Dr. Andes Ahmad Hussein MSI PLH Bupati Kota Waringin Timur 17 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021. 23. Haji Halikinur SHMM dan Irawati SPD Harati 2021 sampai dengan sekarang.
pasangan Harati yang dilantik oleh Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran pada tanggal 26 Februari 2021 dengan visi terwujudnya Kabupaten Kota Waringin Timur yang mandiri, maju dan sejahtera. Misi pasangan Harati: 1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, good governance. 5. Mewujudkan Kota Waringin Timur yang nyaman, lestari, dan berbudaya. Selamat Hari Jadi ke-69 Kabupaten Kota Waringin Timur, 7 Januari 1953, 7 Januari 2022. Dirgahayu Kotinku tercinta, semangat persatuan dan gotong royong membangun Kotim Harati. Upacara peringatan Hari Jadi ke-69 Kabupaten Kota Waringin Timur tanggal 7 Januari tahun 2022 dimulai. Timur selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Undangan dimohon berdiri. Mars Kalteng Makmur dan Jaya. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak!
Tegak! Rag! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Jadi ke-69 Kabupaten Kota Waringin Timur, Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Dwaja Habaring Hurung memasuki lapangan upacara. Siap. Rag. Jalan. Di tempat. Rag. Langkah tegap maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Jalan. Di tempat. Rag. Henti. Rag. Penghormatan kepada Dwaja Habaring Hurung dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Dwaja Habaring Hurung. Hormat. Rag. Tegak. Rag. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta. Mulai.
Selesai. Undangan disilahkan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga, Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. 4. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persuratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Rap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingun naratai, salam sehujud karendeng malempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajibata. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas curahan berkah, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun ruhani dan berkesempatan hadir mengikuti upacara peringatan Hari Jadi ke-69 Kabupaten Timur dalam suasana tertib, lancar dan hikmat. Tahun 2022 merupakan tahun pertama perjalanan saya selaku Bupati bersama-sama dengan Wakil Bupati dalam memimpin daerah ini sejak dilantik pada tahun 2021 yang lalu. Banyak hal yang telah kita lalui bersama untuk mencapai visi Kabupaten Timur, yaitu terwujudnya Kabupaten Timur yang mandiri, maju dan sejahtera. Berdasarkan uraian visi tersebut telah ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Timur sebagai berikut. 1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau good governance. 5. Mewujudkan Kutai Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya. Kemudian, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJM di Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 juga telah ditetapkan asumsi atau target capaian indikator ekonomi makro tahun 2021, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 2-3%. 2. Inflasi berada di kisaran 2-4%. 3. Pendapatan regional per kapita ditargetkan sebesar 57,71 juta. 4. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 5-5,5%. 5. Pengangguran terbuka berada di kisaran 5-5,20%. Dan 6. Indeks pembangunan manusia ditargetkan di atas 71,50. Secara realisasi pencapaian kinerja ekonomi makro tahun 2021 ini bisa kita ketahui berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Timur pada tahun 2022 nanti. Kemudian untuk mencapai kinerja ekonomi makro tersebut tentulah tidak mudah, mengingat tantangan dan hambatan merupakan salah satu tahapan proses yang harus dilalui dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sinergitas dan kerjasama yang baik dan terpadu dari semua pihak menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun Kutai Timur ini. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Timur, pemerintah daerah telah merumuskan dan menjabarkan ke dalam sejumlah program prioritas yang lebih operasional, sehingga akan lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya oleh setiap perangkat daerah untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional, bahkan global, yang juga berimplikasi pada perekonomian daerah menjadikan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Timur hanya mencapai minus 3,09% pada tahun 2020. Di mana angka ini menurun tajam jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 7,19%. Beberapa faktor usaha yang mengalami kontraksi sangat signifikan, yaitu pada sektor usaha konstruksi sebesar minus 29,80%, sektor usaha jasa perusahaan minus 27,43%, sektor usaha perdagangan besar dan eceran
reparasi mobil dan sepeda motor minus 6,82%, serta sektor usaha penyediaan akomodasi dan makanan minum minus 3,67%. Sedangkan tingkat inflasi pada bulan November tahun 2021 adalah 0,32%. Inflasi di Kota Sampit terjadi karena adanya kenaikan harga yang disebabkan oleh naiknya indeks harga beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,53%, kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,26%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39%. Melihat perkembangan secara makro tersebut, kita optimis adanya pemulihan ekonomi di Kabupaten Timur pada tahun 2022 dalam koridor yang tepat. Untuk itu perlu kita perkuat dengan beberapa strategi, yaitu 1. Optimalisasi pencapaian target vaksinasi. 2. Pengendalian dan pencegahan penularan COVID-19 dengan pendisiplinan masyarakat melalui penerapan protokol kesehatan bekerjasama dengan pihak terkait. 3. Percepatan realisasi anggaran APBD maupun yang bersumber dari APBN. 4. Optimalisasi penyaluran kredit usaha sebagai stimulus bagi UMKM melalui perbankan. Hal ini sudah dilakukan pertemuan beberapa waktu yang lalu dengan pihak perbankan. 5. Memperkuat sinergi antara sektor dalam pemulihan ekonomi. Sedangkan dilihat dari perkembangan ekonomi secara makro sesuai visi misi Kabupaten Timur, capaian dalam bidang infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2021, yaitu total panjang jalan Kabupaten Timur secara keseluruhan adalah 2024,06 km. Progres peningkatan jalan mengalami perubahan, yaitu tipe permukaan aspal dalam kondisi baik bertambah sepanjang 13 km. Tipe permukaan perkerasan dalam kondisi baik bertambah sepanjang 17 km. Dan tipe permukaan tanah dalam kondisi rusak berat berkurang sepanjang 30 km. Sedangkan jembatan dalam kondisi baik mengalami peningkatan, yaitu untuk jenis jembatan baja pada tahun 2020 berjumlah 91 unit, bertambah 2 unit pada tahun 2021 menjadi 93 unit. Dengan ini diharapkan pembangunan infrastruktur ini menjadi bagian upaya pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Untuk capaian dalam bidang pendidikan tahun 2001, yaitu jenjang pendidikan sekolah dasar negeri, jumlah ruang kelas rusak sedang berat pada tahun 2001 berjumlah 13 unit, mengalami peningkatan diberikan pada tahun 2020 berjumlah 12 unit. Untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama negeri, jumlah ruang kelas rusak sedang maupun berat pada tahun 2001 tidak ada. Dalam hal ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 berjumlah 95 unit. Tahun depan pemerintah Kabupaten Timur berupaya meningkatkan sarana dan peralatan pendidikan, salah satunya dengan menggandeng pihak ketiga melalui program CSR perusahaan. Selanjutnya, capaian dalam bidang kesehatan tahun 2021 untuk penanganan stunting, pemerintah Kabupaten Timur menentukan lokus prioritas penanganan pada tahun 2019 dan 2020 di 10 desa berdasarkan referensi sebaran stunting di Kabupaten Timur per 21 Desember 2021 di Kotim sebesar 23,28%, menurun menjadi 4,29% dari 27,49% pada per 31 Desember 2020. Harapan kita, angka stunting di Kabupaten Timur terus menurun. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan rembuk stunting dan telah disepakati lokus stunting dari 10 desa tersebut menjadi 29 desa di tahun 2021. Artinya ada tambahan 19 desa dengan angka stunting yang cukup tinggi yang menjadi prioritas penanganan. Terkait dengan dana transfer pemerintah pusat ke daerah dan alokasi APBN tahun 2002 di Kabupaten Timur terdiri dari 1. Dana bagi hasil atau ribiah sebesar 126,6 miliar lebih. 2. Dana alokasi umum atau DAU sebesar 761,1 miliar lebih. 3. Dana alokasi khusus atau DAK terdiri dari A. DAK alokasi khusus fisik 86,4 miliar lebih. B. DAK alokasi khusus non fisik 201,9 miliar lebih. 4. Dana desa 144,1 miliar lebih. 5. Dana bagi hasil sumber daya alam 48 miliar lebih. Dan 6. DIPA kantor daerah sebesar 300 miliar lebih. Apabila kita mencermati dana transfer pemerintah ke daerah
dan alokasi APBN 2002 tentunya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Timur ini tidak hanya dilakukan pemerintah daerah saja, akan tetapi dukungan dari instansi vertikal, perbankan dan dunia usaha yang juga sangat berperan penting untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Kota Timur. Untuk itu, kepada instansi vertikal, saya juga mengucapkan terima kasih telah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan guna terwujudnya sinergitas pembangunan di Kabupaten Kota Timur. Kepada pihak perbankan agar memperhatikan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan kredit usaha rakyat yang tepat sasaran sehingga dapat membantu pembangunan khususnya peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan momentum hari jadi ke-69 Kabupaten Timur tahun 2022 ini, Bupati Kota Timur mengeluarkan beberapa kebijakan dalam pemulihan ekonomi dan terdampak oleh coronavirus COVID-19, yaitu 1. Peraturan Bupati Kota Timur tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagi masyarakat miskin dan veteran Republik Indonesia di Kabupaten Kota Timur. Dengan materi A, masyarakat sangat miskin yang terdaftar pada data terpadu kejahatan sosial dan atau dinyatakan sangat miskin oleh aparat kelurahan atau desa setempat dibebaskan dari kewajiban membayar PBB P2 sebanyak 1 objek PBB P2. B, veteran Republik Indonesia terdaftar pada lembaga berwenang atau LPRI dibebaskan dari kewajiban membayar PBB P2 sebanyak 1 objek PBB P2. Yang kedua, peraturan Bupati tentang penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kota Timur dengan muatan materi menghapus sanksi administrasi atau denda bagi masyarakat yang membayar PBB P2 pada A. tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Juni 2022 dihapus sebesar 100%. B. Tanggal 1 Juli sampai 31 Desember 2022 dihapus sebesar 50%. Yang ketiga, peraturan Bupati Kota Timur tentang pemberian keringanan sebagai wajib pajak untuk kegiatan usaha baru di Kabupaten Kota Timur dengan muatan materi memberikan keringanan kepada usaha baru sejak dibuka untuk memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang hingga stabil selama 6 bulan sejak dibuka atau dimulai operasi tidak dipungut. Yang keempat, keputusan Bupati Kota Timur tentang pembebasan keringanan pembayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Timur dengan muatan materi untuk percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. A. Masyarakat kategori miskin terdaftar pada basis data terpadu atau BDT atau program keluarga harapan atau PKH dibebaskan dari kewajiban membayar BPHTB sebesar 100%. B. Masyarakat kategori mampu diberikan keringanan membayar sebesar 20%. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada Dandim Sulawesi Selatan Sampit dan Kapolres Kota Timur yang selama ini telah menjalin kerjasama yang baik sehingga Kabupaten Timur selalu dalam keadaan aman, nyaman, serta kondusif. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah atas kerjasama selama ini dan juga kepada forum koordinasi pengelolaan keuangan negara serta semua pihak baik swasta maupun masyarakat yang telah ikut serta membangun Kabupaten Kota Timur ini. Akhirnya, pernyataan saya dengan penuh ketulusan kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Timur atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama periode kepemimpinan saya selaku Bupati bersama Wakil Bupati Kota Timur. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya serta menuntun kerja dan karya kita dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Dirgahayu Kabupaten Timur yang ke-69 tahun 2022. Semangat persatuan dan gotong royong membangun Kotim Harati. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Undangan dimohon berdiri.
Mars Habaring Huru. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Waringin Timur ke-69. Dengan penuh harap kami memohon kehadirat-Mu, ya Allah. Jadikanlah acara yang
kami lakukan ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu atas karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Qadiyal Hajat, telah 69 tahun Kabupaten Kota Waringin Timur ini berdiri, ya Allah. Telah begitu banyak perubahan dan kemudahan yang kami rasakan. Kami menyadari apa yang kami dapat pada hari ini adalah anugerah sekaligus amanah Engkau berikan kepada kami. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah kiranya segala kebutuhan kami, agar kami dapat mewujudkan Kota Waringin Timur menjadi kabupaten yang bermartabat di hadapan-Mu dan bermartabat di hadapan seluruh makhluk-Mu, sehingga masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa lagi bijaksana, jadikanlah acara ini pemicu semangat kami warga Kabupaten Kota Waringin Timur untuk tetap terus meningkatkan profesionalitas dalam rangka menggelorakan semangat pembangunan spiritual dan material dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya Allah Arhamar Rahimin, Allahumma ghafir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma Rabbana sagira. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin dan para pendiri, serta pejuang kemajuan dan kemuliaan Kabupaten Kota Waringin Timur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Dua Jahabari Hurung dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Dua Jahabaring Huru. Hormat! Yak! Tegak! Yak! Dua Jahabari Hurung meninggalkan lapangan upacara. Calon, kita bos! Terus! Dua kali haluan kanan! Jalan! Langkah tegap maju! Dan haluan kiri! Jalan!
undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Raut! Tegak! Raut! Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara peringatan Hari Jadi ke-69 Kabupaten Kota Waringin Timur telah selesai. Dilanjutkan dengan acara tambahan, pasukan diistirahatkan. Seluruh komandan komplit agar menyesuaikan dengan rencana selanjutnya. Kerjakan!